Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Nuria Mar'atus Soleha. Saya dari IPS 2 SMA Nazatul Tulab. Saya di sini akan menjelaskan tentang biografi Pangeran Diponegoro. Mari kita simak ceritanya. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tahun 11 November 1785 dari ibu yang merupakan seorang selir bernama R.A. Mangkrawati dari Pacitan dan ayahnya bernama Gusti Raden Mas Surjaya yang di kemudian hari naik takhta bergelar Hamengkubuwono. Pangeran Diponegoro sewaktu dilahirkan bernama Bendara Raden Mas Mustahar, kemudian diubah menjadi Bendara Raden Mas Antarawiyah. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Antarawiyah diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Diponegoro. Ketika dewasa, Pangeran Diponegoro menolak keinginan sang ayah untuk menjadi raja. Ia sendiri berasal bahwa posisi ibunya yang bukan sebagai istri Permaisuri pembuatan dirinya merasakan tidak layak untuk menduduki jabatan tersebut. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang cerdas, banyak membaca, dan ahli bidang hukum Islam Jawa. Dia juga lebih tertarik pada masalah-masalah keagamaan ketimbang masalah pemerintah, keraton, dan membaur dengan rakyat. Sang pangeran juga lebih memilih tinggal di Tegalrejo, berdekatan dengan tempat tinggal Eyang Buyut Permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono daripada tinggal di keraton. Keputusan dan sikap Pangeran Diponegoro yang menentang Hindia Belanda secara terbuka kemudian mendapat dukungan dan simpati dari rakyat atas saran dari sang paman, yakni GPH Mangkubumi. Pangeran Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di Gua Selarong. Saat itu Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang salib. Pelawan menghadapi kaum kafir. Semangat perang salib yang dikorbankan Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Prancita dan Kedu. Medan pertempuran perang Diponegoro mencangkup Yogyakarta, Kedu, Banggelan, Surakarta, dan beberapa daerah seperti Banyumas, Wonosobo, Banjarnegara, Waleri, Pekalongan, Tegal, Semarang, Demak, Kudus, Purwodadi, Parangkan, Magelang, Madiun, Pacitan, Kediri, Bojonegoro, Tuban, dan Surabaya. Para panglima Diponegoro, beberapa tokoh karismatik yang turut bergabung dengan Pangeran Diponegoro adalah Kiai Majda Pangkubawa dan Raden Tumenggung Prawidaya. Pangeran Diponegoro juga dibantu oleh putranya bernama Bagus Singlon atau Si Sodewa. Si Ki Sodewa melakukan peperangan di wilayah Kulonprogo dan Banggelen. Selain itu adalah beberapa ulama mendukung, yakni Kiai Imam Rafi. Kehidupan pribadi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro adalah pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang diinting khusus untuk tangan, mengoleksi emas dan perkebunan. Bahkan di tempat pemersediaannya di Sularejo dan Salarong, kebun yang dimiliki ditanamin bunga, sayur-sayuran, buah-buahan, ikan kura, burung terkukur, buaya hingga harimau. Pangeran Diponegoro juga menyukai roti bakar, kentang Belanda, dan dimakan dengan campuran sambal dan keripik singkong. Dia juga dikenal sebagai pria yang romantis. Pangeran Diponegoro setidaknya menikah beberapa kali dalam hidupnya. Sang pangeran pertama kali menikah pada usia 27 tahun dengan Raden Ayuretno Mandubrongto, seorang guru agama dan putri kedua dari Kiai Gede Dadapan. Dari hasil pernikahan ini, Diponegoro memiliki anak-anak laki bernama Putra Diponegoro. Pada 27 Februari 1807, Pangeran Diponegoro kembali menikah untuk kedua kalinya dengan putri dari Raden Tumenggung Natawijaya III, seorang bupati dari Panolan, Cipang,
Kesultanan Yogyakarta bernama Raden Ajeng Supadmi. Itu atas permintaan Sultan Hamengkubuwono. Diponegoro kemudian bercerai 3 tahun setelah pernikahan tersebut. Raden Diponegoro menolak diangkat menjadi raja. Sadar bahwa dirinya terlahir dari seorang selir, ia pun menolak permintaan ayahnya, Sultan Hamengkubuwono, untuk diangkat menjadi raja. Pasalnya di lingkungan kerajaan pada satu itu yang biasa dinobatkan menjadi raja hanyalah anak dari pemaisuri. Perang di Ponorogo 1825. Perang Diponegoro atau Perang Jawa diawali dari keputusan dan tindakan Hindia Belanda dan memasang patok-patok di atas lahan milik Diponegoro di desa Telgarejo. Tindakan tersebut ditambah beberapa kelakuan Hindia Belanda yang tidak menghargai atau istiadat setempat dan eksploitasi berlebihan terhadap rakyat dengan pajak tinggi membuat Pangeran Diponegoro semakin muak hingga menyentuhkan sikap pelawang sang pangeran. Di beberapa literatur yang ditulis oleh Hindia Belanda, menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Madmitman Wardiman atau Jojonegoro, terdapat pembelokan sejarah penyebab perlawanan Pangeran Diponegoro karena sakit hati terhadap pemerintah Hindia Belanda dan keraton yang menolak menjadi raja. Padahal perlawanan yang dilakukan disebabkan sang pangeran ingin melepaskan penderitaan rakyat miskin dan sistem pajak Hindia Belanda dan membebaskan istana dan Madat. Pada saat Pangeran Diponegoro lahir, ia memberi nama Raden Mas Mustahar yang akhirnya diberi gelar pangeran dengan nama Pangeran Diponegoro pada tahun 1812 ketika ayahnya naik tahta menjadi Mangkubuwono. Namun Kiai Majid yang bernama asli Muslim Muhammad Khalifah semenjak lahir justru tidak mencicipi kemewahan gaya hidup sebagai keluarga istana. Jalinan persaudaraannya dirinya adalah Pangeran Diponegoro kian erat setelah Kiai Majid menikah dengan janda Pangeran Mangkubumi yang merupakan paman dari Diponegoro. Tak heran Diponegoro memanggil Kiai Majid dengan sebutan paman, meski relasi keduanya adalah saudara sepupu. Merupakan seorang tokoh agama asal Sukarta yang turut bergabung dengan pasukan Diponegoro Gua Salarong. Kiai Majid lahir di desa Mojo, wilayah Banjang dengan kota Sukarta. Dia tertarik dan turut serta berjuang